Cuaca lagi panas-panasnya, yang di sana main badminton pakai celana panjang. Oke, halo Gitalers, selamat datang kembali di channel Hobi Gital. Di video kali ini aku kasih judul mantan partner jadi lawan. Jadi yang di sebelah sana ada Ken sama Alex, aku sama Lydia. Dulu waktu Ken itu ikut dalam satu grup yang aku juga ikuti, dia sering banget partneran sama aku. Ya akhirnya kita dulu berpisah karena Ken harus melanjutkan studi di Australia. Dan kebetulan ini dia lagi pulang jadi ngajak main. Ya ini harusnya aku yang partner sama Ken. Salah ini. Ya karena gamenya lama mungkin aku akan komentar-komentar dikit-dikit ya mengenai uh, caranya pemain Australia main. Memang Ken ini cara mainnya agak unik ya, dan juga fashionnya itu juga macam-macam aneh-aneh. Kalau dulu sering pakai kerudung, tapi sekarang pakai celana. Oke, kita lihat aja apakah ada ilmu baru. Ya, itu salah satu ilmu baru dari Ken. Ilmu hitam, ilmu muter-muter. Kalau nggak salah Ken tuh dulu waktu masih muda sering ikut itu loh, nari-nari yang di pesta-pesta. Jadi makanya ada gerakan-gerakan balet, ada gerakan-gerakan senam yang dipakai di badminton. Alex harusnya tahu sih sama Ken, dan Ken harusnya juga tahu sama Alex soalnya dulu di grup kita di lapangan sebelah ada Alex sih waktu dulu masih masih kecil. Sering main-main aja di grup kita. Tapi mungkin Ken udah nggak tahu ya karena udah beda sekarang. Ya kenapa aku bahas begitu ya karena kalau main double kita itu perlu kerjasama juga ya. Terus ya bagi Ken sama Alek mungkin masih nebak-nebak ini kebiasaannya apa. Terus bisanya apa, partnernya itu bisa apa, keunggulannya apa, kelemahannya apa. Mungkin perlu waktu untuk em, menyesuaikan atau adjusting mengenai kerjasama ya. Oke, sepertinya bolanya ini kekencengan ya. Seringkali out. Ya, kita kehilangan beberapa poin baru sekarang ditekuk. Kenapa gak dari tadi? Nah ini gerakan yang mungkin udah lama sih sama Ken dilakukan, tapi sekarang lebih heboh mainnya. Jadi kayak di slice, kayak orang megang pedang. Sip, masuk, jadi habis ditekuk, speednya jadi pas. Mungkin aku juga akan ngamati gerakannya Lydia ya. Jadi kalau mau ngedrop shot, umumnya ya ini teori yang basic. Itu bolanya di atas kita, dan di atasnya itu tinggi sampai lengan kita hampir lurus, tapi nggak lurus banget. Kalau lurus banget nanti ngunci tangannya. Dan kalau udah titik atas di atas itu terus kita pukul atau disapu, di swipe kayak orang apa ya, pakai kipas gitu, di ya di ayun aja, cuman di kayak dipukul tapi nggak ada power. Ayunnya itu nggak ke depan biasanya tapi ke samping. Kalau aku ya, kalau aku diajarinnya dulu gitu. Kenapa kita mau ambil setinggi mungkin? Soalnya biar bolanya itu cepet turunnya. Kalau kita udah terlambat, biar bolanya itu nggak nyangkut, itu kan kita ambilnya di bawah ya. Kalau terlambat nanti bolanya melambung dulu baru masuk. Nah itu kalau lawannya cepet rentan kena net kill. Terus yang kedua tadi Lydia melakukan lompat ya. Untuk bisa meraih titik yang tinggi itu dia lompat tapi lengannya ketekuk. Jadi ya percuma kalau mau ngambil
setinggi mungkin harusnya lompat juga sambil lengannya itu lurus. Jadi timingnya itu lokasi timingnya itu berada di atas, lebih tinggi ngambilnya secepat mungkin yang bisa kita raih itu lebih bagus sih menurutku. Tapi kadang-kadang kita itu memang mau nipu lawan ya, jadi ngambilnya nggak harus di atas. Tapi kalau aku lihat atlet sih ngambilnya itu di swipe di atas, kayak pura-pura mau ngemes terus tinggal di swipe gitu aja. Nanti lawannya itu pasti kaget atau kecolongan. Terus ada lagi teknik yang kedua, itu memang kita sengaja ngambilnya biar bolanya lambung. Tapi lambung itu dengan harapan bisa tipis di jarak dengan netnya. Jadi kayak pemain single tuh ini kebanyakan kalau misalkan di flick serve terus kita nggak mau, kayak gerakannya itu biasanya kita kan udah kayak dengkek terus kebanyakan sih kalau udah dengkek itu biasanya kan di lob, kita ngelob tapi nggak jadi kayak mau ngelob tapi nggak full di swing, nggak full swing ke depan tapi ditahan di tengah. Jadi gerakannya itu udah mau kayak ngelob tapi ditahan, nanti lawan yang tadinya mau nerima loban kita terus ternyata loh kok bolanya berada di depan, tapi itu kan cukup nanggung ya, bolanya melambung banget tapi jatuhnya di depan net. Nah itu juga salah satu teknik dan salah satu cara untuk menipu lawan. Yang bagus yang mana ya, dua-dua sama-sama bagus. Yang penting kita kalau melakukan yang kedua harus lihat posisi lawan kita itu jauh. Kita lakukan seperti itu gak apa-apa. Tapi kalau udah satu jaga depan, satu jaga belakang, kalian lakukan seperti itu ya, yang depan pasti maju untuk net kill. Soalnya itu gampang banget untuk di net kill. Ya intinya kita kalau mau main ini ya, dikasih bola lambung sama lawan, kita mau ngasih drop shot atau smash atau ngelob lagi itu harus lihat-lihat dulu lawannya berada di mana, dan kira-kira kalau pukulan yang berikutnya itu bakalan bisa ngecoh lawan atau malah kita yang jadi kena serang. Itu harus kita perhatikan. Nah yang aku maksud tuh kayak gini kan, di flick sama Ken terus posisinya kan udah kayak kedengkek atau kepepet ya. Nah gerakannya mirip kayak gitu tapi kita tahan nggak sampai di full power, jadi jatuhnya deket sama net. Iya kita itu ngelihat kalau lob biasanya bola-bola yang enak di smash tuh kadang-kadang lawan tuh udah siap. Jadi kalau mau nipu bisa di net atau bisa di lob. Kalau ngelobnya sebaiknya ke arah backhandnya lawan atau ditaruh tengah-tengah. Ya memang kita itu main nggak selalu dapat posisi atau bola-bola yang ideal ya. Kadang lawan kita itu pinter ngelihat posisi kita itu di mana terus tempatinnya itu di belakang kita atau di posisi yang agak sulit, dan itu kalau servisnya Ken ya seringkali waktu dia itu servis ke arahku itu nempatinya di belakang atau di bagian backhandku di dekatnya garis T. Kalau aku berada di kiri di dekatnya garis T, jadi aku bakalan kesulitan untuk ngambil kan. Kalau mau ngambil pakai forehand juga harus nekuk banget, tapi kalau ngambil pakai backhand juga agak sulit kan. Bisanya mungkin ditaruh net dan dia udah nungguin, atau di lob yang ke belakang, di belakangnya ada Alex udah nungguin, jadi sama-sama mate. Jadi mau pakai cara apa lagi, jadi kita harus mikirkan cara yang lebih bagus. Jadi kalau sekali dua kali aku dikasih Ken flick serve di daerah yang situ, dan aku harus lain kali kalau di service sama Ken aku harus siap-siap untuk jaga lebih kanan dikit atau jaga di bagian backhandku biar aku bisa ngambil pakai forehand. Nah kalau kayak gitu ya, jadi kalian tuh mungkin pernah dapat teori bahwa kalau
terima servis itu yang bukan kaki raket yang ditaruh di depan. Itu teorinya orang main double. Tapi waktu dulu sebelum aku dapat teori seperti itu, kaki raketku malah yang di depan. Terima servis ya. Jadi kondisi terima servis. Dan itu kalau di flick ke daerah yang di bagianku, aku lebih bisa ngambil pakai cara yang itu. Jadi mungkin ini bisa buat masukan juga kalau kalian kesulitan ngambil bola-bola yang sama lawan itu sengaja di flick di daerah backhand kita dekat garis T, itu mungkin bisa dijadikan solusi kalau kita itu kakinya dituker. Jadi kalau kita tahu lawan yang ini suka ngasih aku kesulitan di daerah sini, kita pakai kaki raket yang taruh di depan. Itu aku bisa ngambil dan langsung bisa nyemes, itu enak. Tapi mungkin ada kelemahannya juga. Kenapa sih kok ada teori itu kenapa kok kaki yang bukan non raket kok harus ditaruh di depan? Soalnya kalau atlet itu ngambilnya kan sebelum melewati garis T itu udah diambil. Kalau atletnya tahu oh, nih bolanya masuk, dia itu ngambilnya dengan cara apa kayak di saut atau dicegat dulu gitu bolanya biar bolanya itu turun. Soalnya kalau udah lebih rendah jauh dari ketinggian net, berarti kita harus ngelop dan itu buat double udah kayak dianggap kuburan gitu. Jadi kalau main double atlet itu jarang sekali dari servisan dia akan ngangkat bola, itu jarang banget. Makanya dia pakai teori yang kaki raket di belakang, yang bukan kaki raket yang di depan. Itu tujuannya biar kita cegat-cegatnya di depan itu mau ditaruh di sebelah kiri atau tengah atau di depan kita itu lebih enak. Tapi kalau kalian bebas sih mau pakai kaki raket di depan atau kaki raket di belakang, terserah. Disesuaikan aja sama lawannya atau sama kemampuanmu juga. Mungkin kelemahannya kalau kaki raketnya di depan, kita mungkin agak sulit untuk bisa lompat ke depan ngambil, itu mungkin agak sulit. Tapi keunggulannya kalau di flick bisa langsung nyemes. Kalau buat aku ya, nggak tahu kalau buat yang lainnya mungkin perlu latihan. Karena aku dari kecil kebiasaannya kaki raket yang di depan. Soalnya dulu aku biasa main single. Kalau aku amati sih Lydia lebih banyak pakai gerakan backhand. Nah, kayak di sini dia tuh pakai backhand, padahal kalau habis aku net tuh biasanya kan sama lawan tuh di lambung. Jadi harus siap-siap pakai forehand sih mestinya. Terus kalau pakai forehand kan bisa pertama lebih keras, yang kedua bisa nurunin bola, terus ngatur-ngatur sudutnya kita mau nempatin di mana itu lebih banyak opsinya. Kalau backhand juga bisa keras sih, cuman jadi ngelop lagi. Nah ini waktu aku kasih ke pojokan belakang itu Alex kaget ya. Kalau kalian ngelihat posisinya lawan tuh kayak Alex gini. Nah posisinya Alex ya udah kayak mau jelungkup gitu ya. Kalau kalian taruh di depan tajam itu pasti mati lawannya. Jadi kita itu harusnya Lydia itu siap-siap udah langsung raketnya itu diangkat. Karena udah pasti kan bolanya sama Alex pasti dibuang, dan dibuang itu ngelop biasanya tanggung. Terus kita tinggal angkat raket, tinggal langsung pukul, nggak usah keras-keras ngemesnya, tapi pakai voles tapi lebih tajam, nanti bisa berhenti di depan. Jadi ya pada akhirnya memang kita dapat poin ya, tapi Lydia perlu 2 kali mukul baru bisa kembali. Nah kalau lawannya defense-nya tembok, defense-nya bagus ya mungkin masih bisa lolos gitu. Tapi kalau kita langsung taruh, misalnya kalau bisa ngenet tipis, jadi cuma di blok itu masuk ke depan net, udah mati mereka, otomatis 100% sukses.
Oke, di sini harusnya Lydia biarin aku yang ngambil soalnya aku juga forehand. Ini nggak kelihatan tapi Lydia ngambilnya itu terlalu bawah. Jadi bolanya kan kalian bisa lihat ya. Bolanya kan melambung kayak bentuk busur gitu. Nah itu nggak terlalu bagus sih menurutku. Kalau di kalangan atlet pasti nggak kepake teknik yang kayak gitu. Soalnya atlet itu untuk bisa kalau ada kesempatan itu langsung net killnya itu pasti bagus. Jadi lihat oh ada bola lambung udah langsung dia maju dan majunya juga cepet terus langsung net kill. Ini Alex Alex fault itu sebenarnya. Jadi gini kalau di badminton itu misalkan bolanya itu tipis di net tapi kan udah masuk ke daerah kita, terus kita mukulnya itu kan di belakang net ya, jadi masih di daerahnya kita. Mukul cuman raketnya ngelebihin net itu gak apa-apa. Tapi kalau bolanya belum sampai, raket kita itu ngelebihin net itu gak boleh. Tapi kalau karena imbasnya kita mukul, raketnya ngelebihin net itu gak apa-apa. Jadi kalau Alex sering nyegat ya orang habis ngenet tipis, terus lawannya kan otomatis akan ngangkat bola ya. Sama Alex itu dihalang-halangi jadi kayak topi atau dikasih genteng gitu di atasnya. Net sampai raketnya Alex sampai ngelebihin ke daerahnya lawan. Nah itu fault kalau ada wasitnya, soalnya wasit kan berdiri di tengah-tengahnya net ya, jadi dia bisa lihat ini raketnya ngelebihin net atau enggak. Nah, kalau di sini Alex ini kebiasaan kayak gitu, soalnya kita nggak pernah bilang kalau itu fault. Padahal secara aturan resmi itu fault, nggak boleh. Lydia kalau jaga belakang sering kecolongan. Kadang-kadang yang terima servis itu kayak mau ngasih ke kanan, tapi kok dibalikin ke kiri. Itu karena bisa dimainin pakai volley ya kalau terima servis. Jadi kita nggak boleh asumsi sih. Jadi kayak ngelihat gerakan tangan tapi kalau belum dipukul ya sebaiknya kita nggak gerak dulu. Dan kuncinya ya memang kita karena terlambat ya, jadi karena nggak antisipasi ngelihat bola jalannya kemana dulu baru kita gerak. Karena itu kita harus percepat bagaimana caranya biar kalau kita lihat bola udah dipukul baru kita gerak tapi bisa cepat. Nah itu kan ada seninya sendiri atau tekniknya sendiri. Kalau aku kadang itu ngelangkah, misalkan kaki raketku kan kaki kiri ya, supaya aku bisa lebih cepat untuk ngelangkah kaki kiri itu aku nggak pakai lompatan dari kaki kiri terus nginjak kanannya terus kiri lagi, tapi aku langsung jatuhin badan ke arah kiri dengan mendorong kaki kananku. Jadi kaki non raketnya itu dimanfaatin buat dorong. Nanti kita bahas lagi ya kalau ada kejadiannya. Ini skornya masih bingung-bingung ya, aku nggak ngitung sih. Ken flick serve-nya bagus. Nah aku bilang kan jadi Ken tuh lebih serang ngincer ke daerah backhandnya yang di servis. Kalau dia juga sama. Ya itu salah satu cara yang bagus ya. Jadi kalau kita mau manfaatin banyak cara buat dapetin poin, ini salah satunya dari servisan. Sementara kalau kita kan biasanya udah
Karena sering main bareng itu kadang nggak mikirin kayak strategi kayak gitu, tapi cuman mikirin gimana kita mainnya lebih enak atau lebih enjoy having fun ya. Tapi kalau kita benar-benar serius main, itu sebaiknya kita mikirin semua aspek supaya kita dapetin poin. Bolanya ke Lydia terus. Ya akhirnya di smash keras. Gerakannya Ken ini aneh-aneh tapi kok ya masuk. Bikin kita itu kaget. Loh kok ada ya gerakan kayak gini. Dropshotnya Lydia sering kali mati ya. Jadi kalau mundur tuh langsung sikunya udah ditarik di belakang sih. Jadi kita nggak telat. Kalau udah timingnya terus kita leren ngayunin lengan ke belakang dulu terus baru mukul. Nah itu nanti bisa telat. Jadi intinya ya kalau mau dropshot kita itu tangannya udah siapin di atas, ambilnya itu di atas. Jadi lebih baik kita antisipasi. Kalau di sini nggak bisa ya aku ngambil yang di paling atas. Soalnya ditempatin sama Alex itu di tengah-tengahnya Lydia sama aku. Jadi aku nggak bisa ngambil lebih ke depan. Kalau Lydia agak majuan mungkin aku baru bisa ambil yang di atas. Ya kadang-kadang kita tuh nggak perlu smash keras ya, cuman ditaruh di deketnya aja udah mati. Ya, di sini harusnya Lydia ngenet lagi sih berani. Soalnya kosong di lapangan kanannya Ken. Ini juga salah satu trik untuk nerima servis ya. Jadi kita ambilnya itu agak condong ke depan badannya. Jadi kayak atlet itu kan selalu serobot-serobot bola-bola servisan dari lawan. Terus triknya adalah kalau kita itu agak jauh mau ngambil bolanya atau pingin lebih cepat untuk ngambil bolanya, itu kan aku kaki raketnya yang di belakang ya uh, kalau mau terima servis tuh kan kaki raket biasanya di belakang. Itu kaki raketnya dipakai buat dorong ke depan dan yang langka itu kaki non raketnya ke depan. Kalau kalian balik, jadi kaki yang non raketnya diam terus kaki raket yang langka itu udah terlambat, bolanya udah turun. Dan kalaupun mau ngelop, biasanya itu banyak tanggungnya atau banyak matinya. Soalnya timingnya udah telat sepersekian detik. Kalau aku saranin sih kalau terima servis selama masih dalam jangkauan sebaiknya kita nggak gerak kakinya, tapi cuman mainin kayak badannya itu kayak lebih fleksibel diarahin ke kiri ke kanan gitu. Ya memang agak berat sih untuk melakukan hal itu, tapi uh, itu perlu untuk dilakukan. Nah di sini harusnya Lydia itu pakai forehand jadi bisa neken lebih keras lagi. Nah kayak gerakannya kayak gitu tapi langsung smash. Soalnya kalau masih bisa kita melakukan pakai forehand ya pakai forehand aja. Kalau dulu aku sama coachku dibilangin kayak gitu ya. Jadi coach gimana caranya pakai backhand, terus dia bilang kalau bisa pakai forehand dulu. Jadi nggak diajar-ajarin backhand. Sampai aku nggak les lagi juga nggak terima ilmu backhand. Ini backhand aku belajar sendiri.
Tapi jadi kebiasaan dan memang kata coachnya itu setengah benar ya, jadi nggak separuh, tapi 2/3 benar apa yang dikatakan oleh coachku. Kalau bisa itu ngambilnya pakai forehand dan kita itu harusnya lebih cepat. Nah ini nggak bisa ya, kalau aku udah keluar dari lapangan pasti nggak bisa balik ke sisi satunya. Selain karena aku memang bukan atlet ya, kalau atlet mungkin udah ngejar, tapi sebaiknya partner juga ini udah tahu, oh ini kayaknya mau keluar keluar lapangan jadi gak mungkin bisa dikembaliin. Jadi Lydia harusnya maju kayak main single, jadi kalau misalkan di lob ya dia yang ambil, di lob kiri kanan tetap dia yang ambil, terus kalau kebanyakan sih di silang net, jadi di silang net pun dia yang harus ngambil. Nggak mutlak, ini apa, teorinya nggak mutlak, tapi ngelihat kejadiannya ya nggak apa-apa. Aku juga sering kayak gitu, soalnya kaget sih partnerku kok ngambil ngasih net terus kok keluar lapangan, jadi kaget. Selama kita mainnya nggak cepat biasanya kita akan kecolongan, soalnya kebiasaan nyantai, jadi nggak gerak terus. Tapi kalau kita mainnya cepat dari awal itu udah kayak, oh ini lawanku bagus-bagus mainnya, aku gak mau kalah. Terus diniatin ya, jadi kita mainnya kerjasama muter-muter gitu. Itu biasanya harus tahu cue-nya. Kalau teman kita keluar, kita harus jaga di mana, itu harus tahu. Ini Alek kok ngincer ke Lydia terus kan juga. Oh masih belum berakhir bagus itu Lydia. Ini kurang keras ya, jadi tangguh. Dan ini karena aku ke backhandnya kedorong ke belakang, harusnya Lydia maju. Nah, kalau bolanya tadi di net masuk, mati kita. Jadi cue-nya atau petunjuknya kapan kita maju itu lihat bolanya dari kita itu nanggung atau enggak. Kalau nanggung itu kan biasanya di smash lawan, dan smashnya pasti kenceng, kita itu mau nahan itu agak sulit ya. Jadi pasti partner kita yang nahan itu biasanya nggak bisa maju lagi ke depan, agak sulit. Jadi partner harus bantuin, itu petunjuknya. Ya kayak gini ya, kalau defense-nya itu under pressure itu pasti nggak bisa maju, dan harusnya memang aku yang ngambil maju, cuman karena bolanya udah tanggung jadi percuma aku maju. Smashnya Ken cukup keras walaupun dia itu out position ya, jadi bolanya kalau mau keras kan biasanya berada di depan, tapi kalau berada di atas dia pakai bantuan poles, dan polesnya cukup keras. Duh, kok out. Bola-bolanya Lydia juga masih banyak yang tanggung, eh, nggak sampai ke belakang, nggak sampai ke baseline, di depannya garis.
Di sini Lydia itu telat ya. Kalau lihat aku maju, dia itu harusnya nempatin udah langsung di belakangku, di jaga belakang tengah. Nah kalau kita baru lihat bolanya kemana kita baru lari itu biasanya banyak telatnya. Kalau telat biasanya tanggung. Jadi dalam badminton tuh kadang-kadang kita ngasih pukulan yang salah atau buruk itu biasanya bukan karena melulu karena tangan kita yang nggak bagus ya, tapi karena posisi itu. Jadi posisi itu lebih penting daripada kita latihan volley dan latihan-latihan kayak ayunan lengan. Percuma kita itu latihannya banyak ke lengan dan ayunan ya, atau banyak ke stroke. Tapi waktu kejadian atau waktu kita main, kita itu malas lari, malas ngelangkah, terus cuman ngeliat aja, nggak tahu siapnya di mana. Kita habis mukul harus kemana, habis mukul diem aja. Nah itu yang bikin kita itu eh, nggak kepake itu apa yang stroke-stroke yang kita pelajari sebelumnya. Kita harus ngelihat yang pertama, ngelihat lengannya lawan itu. Kalau gerakannya kayak gitu biasanya bolanya kemana itu kita harus tahu. Terus yang kedua, lawan tuh habis ngasih kayak gini ngasih kemana. Rata-rata sih hampir 80% itu setiap pemain pasti melakukan hal itu. Dan kita harus nungguinnya kemana. Misalkan kita kasih bola yang jauh ya dari pojokan kanan ke pojokan kiri, yang ngambil kan pemain belakang lawan. Itu biasanya yang terakhir, pukulan terakhir pasti dibuang lurus. Soalnya kalau buang silang atau buang ke net silang itu agak sulit untuk dilakukan. Jadi kebanyakan dibuangnya lob lurus atau cuman di drop atau dikasih ke net lurus. Soalnya kalau ngelob mungkin kurang kuat, jadi dia gak berani, jadi ngasih ke net. Nah itu kita tungguin di netnya. Kalau misalkan lawannya berhasil ngasih lob ke belakang lurus, gimana ya, itu bagian partner kita. Jadi kita udah tahu, oh, abis aku kasih ke sana langsung dikejar, ditungguin di depannya net lurusannya silangan kita. Nah kayak gitu-gitu bisa ngasilin poin, dan kita harus lebih banyak pengalaman di bidang yang itu. Kalau mau ngenet ya beraniin aja ngenet. Nah di sini Lydia ngelakui drop shot ya, dan bagus banget. Itu lihat kalian, jadi waktu titik pukulnya lengannya udah lurus dan hasilnya bisa lebih lebih tajam dan lebih dekat sama net. Jadi teknik itu memang penting sih, dan kalau belajar teknik pelajari detail-detailnya. Ini walaupun dekat sama net masih bisa aku angkat dan nggak nyangkut. Malah ternyata Ken kalau dapat bola yang tegak lurus matian. Untung nggak kena Alek. Alek kaget loh, kok aku mau di smash. Ini ganti satu kok padahal kurang dikit aja game. Satu kalnya memang aneh hari ini, dan karena gripnya punya aku baru ganti grip terus lengket-lengket, jadi agak sulit untuk ngatur-ngatur bolanya. Tapi ya memang salahnya tangan sih, jadi jangan nyalain benda.
Nah ini kan kebiasaan nurunin bola nggak jaga tengah, jadinya telat-telat. Kalau misalkan habis mukul terus langsung balik tengah belakang, pasti Ken nggak telat. Ini aku yang salah karena mestinya pisah ya, karena di lob. Tapi aku pingin serobot, ternyata malah menghalangi Lydia jadi nggak kelihatan bolanya. Ini bingung siapa yang servis, kayaknya Lydia udah servis sih. Jadi ini bonus. Ya kalau gini nggak ada wasitnya memang bingung skor-skornya dan giliran siapa. Kadang kita ini ya, ada pemain tertentu yang memang bisa ngitung atau lebih teliti dalam hal menghitung skor, tapi kadang ada yang enggak, 4 orang enggak pernah ngitung, enggak pernah bisa, mungkin enggak jago matematika. Oke guys, gitu aja video kali ini, semoga membantu dan menghibur ya, yang penting. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah.